Matahari membakar tanah kita tanpa ampun. Sumur-sumur retak, ladang-ladang besar, dan udara terasa berat oleh dosa. Kehidupan yang dulu sederhana kini berubah menjadi perjuangan setiap hari. Mencari tetes air yang hampir punah dan mengais sisa makanan untuk bertahan. Di tengah keadaan itu, tangis dan keluhan mulai muncul turun-temurun. Dapatkah menahan harapan ini? Mari kita saksikan bersama bagaimana cinta dan kepedulian diuji oleh musik yang tak kunjung usai. Bagaimana pengorbanan dan ketulusan menjadi seperti air yang memberikan kesegaran dan kasih hati dan jiwa yang kering kembali. Mari kita dengar kisah seperti ini. Mari pelan-pelan.
Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa, tinggal 3 bersaudara, Ndale, Sipi, dan Bu. Mereka adalah anak-anak dari pasangan petani yang telah lama meninggal dunia. Ndale sebagai anak sulung selalu merasa bertanggung jawab atas adik-adiknya. Sipi, anak kedua, dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penyayang. Sedangkan Bu, si bungsu, meskipun lebih muda, memiliki semangat dan tekad yang tak kalah besar. Oh, Ndale. Bilang saja. Batang-batang sudah keriput. Daun-daun sudah bergerak. Mau makan apa sih kita? Mari sini. Setiap persediaan makanan ini masih cukup untuk 3 hari ke depan. Situ tuh, saya yakin selama kita masih pegang perjanjian dan itu, Tuhan kita masih bersyukur, kita masih bisa makan. Tapi Ndale, kau pikir tidak? Kita punya air bersih, kita punya kayu bakar, semuanya sudah ada. Kita mau cari lagi di mana? Kau yang semua bentuk ini. Kayu bakar ini kita masih bisa cari, tapi kalau air kita harus pindah bos sebelah dulu. Itu tuh makanya. Sasukila, air ada di kampung dari mana? Ini bagaimana seperti ini? Kau tenang saja, soal kayu bakar dan air saya masih bisa cari. Soal itu kau tenang saja. Terima kasih.
mulai curiga dengan kita. Kita tidak terpercaya cari makan, tidak seperti mereka. Itu sudah. Tapi kau ingat dong yang ku pernah bikin. Supaya lahan tidak terlalu subur, kita harus jaga masyarakat. Saya ingat tadi. Yang pertama, kita harus menciptakan kita yang dari hebat. Dan yang kedua, kita harus jaga rese daripada kampung dan Itu kau tahu Siti. Tapi kenapa kau harus ragu lagi? saksian kepada kampung dan Itu urusan mereka. Kita tidak perlu khawatir. tapi dan saya ingat Bu pernah bilang kalau kita haus lahan kita tetap subur tanpa harus rasain ini daripada kamu. Kita harus menciptakan kita yang darah perempuan dan Kau tidak! Tidak! Kalau saya bilang tidak! Sudah. Lebih baik kita cari baik-baik. Tidak usah main-main. Dan jangan sekali lagi kau bahas ini. iya dan saya minta maaf dari lalu tadi Di tengah kekurangan yang akal sehat mulai bergeser oleh putus asa. Segala cara, sekecil apapun, rasa pantas demi sepotong makanan. Tak peduli aturan atau rasa benar salah, yang penting hari ini mereka bisa isi perut yang penuh. Kebutuhan mengalahkan segalanya dan manusia diuji oleh apa yang tiada ampun.
lampu mana saudaranya. Tadi, pas kurang dari lahan tadi, saya dengar warga kampung ada orang tentang kita. Mereka ada orang tentang kau. Tadi pas kau pulang, ada sesuatu yang terjadi kamu. Tadi dia ada di tempat mereka Katarina. Kita ada satu di kita. Hah? Tapi buat kasih. Saya kasih dari, tapi sama saya tidak terjadi dengan itu. Tapi yang saya pikir sekarang nih, kayaknya kita organisasi untuk sebelum parah dan kita bisa lagi. Kita harus berkurang untuk kita punya desa, kita bisa kita. Bu, kita tidak boleh main-main seperti itu. Ini bukan soal kita memberi apa yang kita punya kepada orang lain. Tapi ini tentang kita setia dan sumpah yang kita berdua. Kau punyanya di membantu, tapi tidak dalam membagi diri kau sendiri. Tapi jadi, kau tidak lihat apa yang terjadi itu? Kita mau orang warga desa di sampai kelaparan semua. Kita bisa lihat ini terus dari. Bu, kita tidak boleh buat perjanjian. Kita tidak boleh buat perjanjian yang harus membunuh keluarga kita sendiri. Tapi kita tidak boleh membuat keputusan negara juga. Kau sudah tadi cek saya di dari tadi kau punya saudara yang perempuan. Dan kita ke warga desa orang tua dari. Bu, kamu tidak mengerti, Bu. Ini perlumbaan nyawa, ini perlumbaan yang berat. Tapi mungkin saja itu pasti mengikuti nasib dan sebab kita punya warga desa. Bu, kau itu saya punya adik perempuan. Dan saya melarang kau untuk pulang ke rumah itu. Sudah, jadi, Bu, sudah. Jadi, saya mengerti dengan perasaan Bu. Selama ini, kita seperti berdiri di atas benar-benar yang mati kelaparan dari. Kau tidak seperti kau ngomong seperti itu, seraya kamu bunuh kau pada. Yes, iya dari. Saya tahu, saya juga tidak ingin dengan dia dalam cara seperti itu. Tapi saya ada keputusan dia, tekad dia, perasaan dia. Kalau dia sendiri yang mau, serpas saya tidak bisa tolak dari. Sudah, terserah kalian berdua. Tidak akan diberikan saya sebagai kakak sulung kalian berdua ini. Kalian berdua tidak pernah dengan keputusan saya. Terserah kalian berdua. Pipi. Kalian, sudah. Tapi sudah membantu kita. Kita harus ketemu. Kau bisa lagi dan mau ke warga desa. Kita tidak bisa yang gitu terus. Ayo. Kita sudah bicara. Bu dan Sipi yang telah bertekad kuat, kemudian pergi menemui Musa Laki untuk mengakui segala rahasia keluarga mereka. Musa Laki kemudian mengadakan pertemuan singkat di seorang tenda dewa. Udara di dalam tenda terasa berat, penuh dengan bisik dan dugaan yang selama ini mereka simpan rapat. Hari ini, rahasia yang telah lama disembunyikan akhirnya terbuka. Tentang tanah yang subur, tentang makanan yang tak habis, dan tentang satu keluarga yang memegang perjanjian dengan kita. Nah, Kami semua, hari ini saya sengaja mengajak kita semua untuk berkumpul di seorang yang tidak bawa ini untuk membahas beberapa hal penting. Jadi, 2 hari yang lalu, Sipi dan Ibu ketemu dengan saya dan beritahu sesuatu. Dan ternyata dugaan kita tentang makanan yang disembunyikan itu ternyata benar. Memang benar kau berpositif. Tenang, Amin. Saya tahu kita semua dalam kondisi emosi. Tapi ada baiknya kalau kita dalam penjelasan dari sini. Selamat malam kami semua. Minta maaf. Sebenarnya kakak saya Dali yang harus berada di sini. Tetapi karena satu dan lain hal,
Saya saja yang mengakui kamu saya. Sebenarnya, selama ini kami sudah membuat perjanjian dengan itu untuk kesuburan lahan, dan kami harus selesaikan itu dari kalian. Satu-satunya cara supaya kita tidak rahasiakan ini adalah dengan mengorbankan adik saya. Apa? Pengorbanannya apa? Ayo, dia siapa dia? Habis semua, tenang dulu. Kita bicarakan ini secara baik-baik. Sepi. Kali ini sudah diputuskan oleh adik saya, Bu. Tetapi kakak saya dari masih berat hati untuk menyetujuinya. Minta maaf kami semua, terima kasih. Sipi, pengorbanan Nawa itu sudah berat, Sipi. Berat, Sipi. Kau pikir dulu. Sama tidak berani. Tidak mudah untuk mengorbankan Nawa berat sendiri. Kan begitu Nawa itu semua. Tapi Ambe, kita lihat bisa lihat keuntungan pasar dari hari ini. Amin itu bisa mengerti gak? Warga banyak mati kelaparan. Benar, Ambe. Lebih baik mengorbankan nyawa satu orang. Untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Dapat bersama, Ambe. Ini sudah keputusan dari dirimu sendiri. Sampai kapan kita dapat terus menunggu? Saya masih belum mengerti kenapa Amin ini masih bermau. Kalau Amin mau cara lain gimana? Kita akan berpikir dulu, Ambe. Baca kita sudah perang, Ambe. Tidak bisa. Kita saja yang dulu. Saya juga pusing tentang bencana kelaparan ini. Daripada kita berdebat, bagi yang ini Bu. Bu, mari masuk. Bu, mari, Bu. Ini, kami sudah umum tentang apa yang direncanakan dengan Siti. Sebenarnya saya juga setuju, tapi karena ada beberapa orang yang tidak setuju, saya rasa keputusan ini dari ini sendiri. Katakan tadi, betul bahwa keluarga kami buka perjanjian dengan itu. Dan kemarin, setelah kejadian pencurian di kebun, suster namanya di India. Kalian dengan keluarga desa ini sudah semakin sengsara. Ini karena mereka cuma diri dari jenazah yang mati kelaparan. Dan selama itu kalian bisa keluarga bisa makan. Kami salah satu cara supaya kita punya masalah yang sekarang terjadi ini bisa bebas dari semua ini harus mengembangkan kehidupan dan dalam yang bersih-bersih di tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya desa. Dan saya siap untuk itu. Bu, memang ada cara lain, Bu. Bisa, cuma ini satu-satunya cara. Kau pikir dulu, Bu. Bisa, cuma itu bisa. Satu tahun itu buat bagaimana bisa. Jadi kami semua, kita sudah dengar keputusan dan keputusan dari dia ingin mengorbankan nyawanya demi keselamatan desa kita. Jadi dengan ini saya memutuskan Inembu akan dikorbankan di Keri Kojang. Tibalah hari makan siang. Kemudian Sipi memulai perjalanan menuju Gunung Kekikosa. Jalanan berbatu dan lereng yang terjal menguji setiap langkah mereka. Sementara angin membawa segala ragam dan gunung. Setiap
Tidak, saya tidak tega. Kau adik saya, saya tidak tega. Kalau juga tidak tega dengan saya, saya tidak tega dengan keluarga Isa. Kamu yang terus tinggi. Kau menjadi pengecut mata kemungkinan kendali. Tidak, ayo kita pulang. Tidak. Saat sudah pulang dan kita sudah sejauh ini, kita sudah sampai di kiri kujang. Tolong ya. Harus kita pulang. Tidak, Bu. Amin. Ayo pulang. Bu, Mari kita mulai ritual pengorbanan ini. Bu.
2 menit lagi. Iya.